Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Oke, kali ini kami akan membahas tentang secara singkat KPP Pratama. Pada tahun 2002, secara bertahap KPP telah mengalami modernisasi sistem dan struktur organisasi menuju sebuah instansi yang berorientasi pada fungsi. Pada saat kantor pelayanan pajak mengalami modernisasi tersebut, merupakan penggabungan dari kantor pelayanan pajak konvensional dan kantor pemeriksaan serta penyidikan pajak. Di tahun yang sama, dibentuklah 2 KPP wajib pajak besar atau LTO Large Tax Office. 1 tahun setelahnya, yaitu tahun 2003, dibentuklah sebanyak 10 KPP khusus. Kemudian, DJP membentuk KPP Madya atau MTO Medium Tax Office di tahun 2004. 2 tahun kemudian, KPP modern yang lebih dikenal dengan KPP Pratama atau STO Small Tax Office mulai dibuka untuk melayani pajak. KPP Pratama tersebut dibentuk pada tahun 2006 hingga tahun 2008. Nah, pada saat itu, KPP Pratama merupakan KPP terbanyak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, KPP Pratama juga menangani wajib pajak yang terbanyak. Pajak yang berada di Indonesia terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, KPP wajib pajak besar atau LTO. Lalu yang kedua, KPP Madya atau MTO. Lalu yang ketiga, KPP modern atau Pratama atau STO. Lalu yang terakhir, KPP khusus. Nah, kebetulan di sini saya suruh menjelaskan yaitu tentang KPP Pratama. Apa sih KPP Pratama itu? Kantor pelayanan pajak Pratama ialah kantor pelayanan pajak pertama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, pajak bumi dan bangunan, serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, tugas pokok KPP Pratama yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah, serta pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, fungsi KPP Pratama. Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Berfungsi sebagai pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, serta pendataan objek dan subjek pajak. Yang kedua, berfungsi sebagai penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. 3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan penerimaan surat lainnya. 4. Penyuluhan dan pelayanan perpajakan. 5. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak dan pelaksanaan ekstensifikasi. 6. Pengurangan sanksi pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak, pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, dan yang ketujuh, pelaksanaan konsultasi perpajakan, pembetulan ketetapan pajak, dan pelaksanaan administrasi kantor. Struktur organisasi KPP Pratama dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, subbagian umum dan kepatuhan internal. Yang kedua, seksi pengolahan data dan informasi. Yang ketiga, seksi pelayanan. Yang keempat, seksi penagihan. Yang kelima, seksi pemeriksaan. Yang keenam, seksi ekstensifikasi dan penyuluhan. Yang ketujuh, seksi pengawasan dan konsultasi. Dan yang kedelapan, seksi pengawasan dan konsultasi 2, 3, 4. Jadi struktur organisasi sudah